Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Aditya membuka pintu rumah dengan tergesa. Langkah kakinya berat menimbulkan gema di lantai marmer. Aura yang sedang mencuci piring di dapur berhenti sejenak. Pandangannya mengarah ke arah ruang tengah. Mungkin ada berkas yang ketinggalan, pikirnya. Dengan cepat ia membasuh tangannya, meletakkan piring yang belum selesai ia cuci, dan melangkah mendekati suaminya. "Mas Adit," panggil Aura, buru-buru mencoba menahan langkah pria itu. "Saya mau bicara sebentar." Aditya berbalik perlahan, wajahnya tetap dengan ekspresi dingin. "Bicara apa lagi?" balasnya datar, seolah tak lagi mau membuang waktu. Aura menarik nafas. "Saya mau izin pulang ke rumah Bapak. Saya harus merawat beliau. Semua pekerjaan di rumah ini sudah saya selesaikan sebelum subuh tadi. Ruangan-ruangan sudah saya bersihkan, halaman depan dan belakang juga sudah saya sapu. Bahkan kacanya sudah saya lap meskipun saya melakukannya dalam keadaan gelap. Saya pastikan bersih kecuali ada yang mau memfitnah saya lagi." Jelasnya, suaranya sedikit bergetar tapi tegas. Tangan Mirna mengepal kedua sisi tubuhnya setelah mendengar Aura berbicara seperti itu. Baginya Aura sengaja memancing agar adik yang marah terhadapnya. Namun, untuk saat ini Mirna lebih memilih memperhatikan dan mendengarkan apa yang wanita bercadar itu katakan. "Kenapa kamu yang kerjain semua itu? Terus, apa kerjaan Mirna dan pelayan lainnya di rumah ini?" Mirna hanya tersenyum kikuk, menyembunyikan perasaan lega karena Aura yang menjadi sasaran pertanyaan tajam Aditya. Aura menghela nafas. "Saya nggak peduli tugas Bi Mirna apa, Mas. Yang penting saya udah jalankan semua pekerjaan yang Mas Aditya inginkan. Saya total kok, Mas, ngejalanin peran saya sebagai pelayan di rumah ini." Kata-katanya yang penuh sindiran itu membuat Aditya mengernyitkan mata. "Maksud kamu apa bicara kayak gitu? Kamu mau diperlakukan seperti nyonya di rumah ini?" "Saya nggak pernah ngarepin diperlakukan seperti nyonya, Mas. Saya sadar kok pernikahan kita ini cuma formalitas. Saya juga sekalian mau bilang, saya mau izin untuk keluar dari pekerjaan saya sebagai guru honorer. Saya mau fokus merawat Bapak, tapi saya janji, sebelum Mas Aditya pulang kantor, saya sudah ada di rumah ini lagi, masak makan malam buat Mas Adit." Aditya menyipitkan matanya. "Jadi kamu mau berhenti kerja cuma biar bisa hidup dari nafkahku gitu? Apa kamu pikir aku ini ATM buat kamu?" tanyanya. Aditya mulai curiga. Aura menegakkan tubuhnya. "Saya nggak pernah mengharapkan nafkah apapun dari Mas Aditya. Bahkan kalau Mas Aditya mau Kak Caca yang jadi nyonya muda di rumah ini, Mas bisa ceraikan saya sekarang juga." "Maksud kamu apa ngomong kayak gitu?" bentaknya keras. "Saya cuma mau bilang yang sebenarnya. Kalau aja Mas Aditya nggak berbohong soal keadaan Mas. Kalau Mas Aditya ngaku kaya dari awal, saya yakin 100% Caca nggak akan pernah ninggalin Mas. Dia pasti lebih milih Mas daripada Robi. Tapi sekarang, daripada Mas Adit selalu kesal melihat saya di rumah ini, bukankah lebih baik Mas Aditya jatuhkan talak pada saya?" Aditya mengepalkan tangannya. "Oh ya, saya tahu banyak tentang dia, Mas. Saya hidup bertahun-tahun dengannya. Dan saya benar kan, gak takut kalau Mas mau jatuhin talak ke saya kapan saja. Hidup saya gak bergantung sama status ini," jawabnya dengan nada tegas tapi tetap tenang. Aditya terdiam, rahangnya mengeras. Aura menundukkan sedikit kepalanya, mengakhiri percakapan dengan anggun. "Saya izin lanjut cuci piring dulu, dan saya sangat berharap Mas Aditya segera mengakhiri pernikahan ini." Wanita itu segera pergi ke dapur, tanpa perlu menunggu jawaban dari suaminya. Sementara Aditya dilanjutkan niatnya masuk ke lantai 2, namun tak sampai 5 menit. Aditya kembali turun dan menuju halaman depan rumahnya. Setelah semua urusannya beres, Aura segera masuk ke dalam kamarnya. Aura sudah berdiri di depan gerbang madrasah tempat ia mengajar selama ini. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari mengajar di madrasah tersebut. "Baiklah, saya akan siapkan surat pelepasanmu, tapi janji ya, kamu tetap jaga hubungan baik sama madrasah ini. Jangan hilang begitu saja," ucap Bu Suleika. Aura tersenyum di balik cadarnya. "Insya Allah, Bu."
Setelah menyelesaikan urusan administrasi, Aura berpamitan pada Bu Suleha dan menuju ruang guru. "Kenapa Aura? Kok tiba-tiba banget?" tanya Bu Nita. "Ini berat buat saya Bu, tapi saya harus pulang, fokus merawat Bapak." Pak Haris, guru matematika, mengangguk pelan. "Kami ngerti Aura." Aura tersenyum kecil. "Saya juga berat meninggalkan semua ini Pak, tapi saya yakin ini yang terbaik." Satu persatu guru lain menghampirinya, memberikan pelukan dan doa. "Pak, Aura resign dari sekolah bukan berarti jadi pengangguran. Aura cuma memilih untuk kerja dari rumah biar bisa fokus menjaga Bapak. Aura nggak percaya menyerahkan Bapak ke orang lain. Aura ingin merawat Bapak dengan tangan Aura sendiri." Mendengar itu, Pak Andika tak bisa lagi menahan air mata bahagia. "Subhanallah Aura, kamu benar-benar anak yang luar biasa. Bapak cuma bisa berdoa, semoga kamu selalu bahagia, apapun yang terjadi." Aura tersenyum. "Pak, Aura bahagia kok," ucap Aura pelan. Pak Andika mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih. Sementara itu tepat pukul 22, Aura yang baru saja hendak merapikan makan malam karena Aditya tak kunjung pulang, tiba-tiba dibuat terkejut saat Aditya memasuki rumah dalam keadaan mabuk berat. "Astagfirullah Mas, apa yang terjadi? Jauh-jauh kamu dari aku," ucap Aditya menolak sentuhan Aura. "Pergi kamu," seru Aditya lagi. "Aura akan antar Mas Aditya ke kamar." "Ayo Mas," ucap Aura. Dia membantu Aditya meski tubuhnya beberapa kali hampir terhuyung. "Mas Aditya mau dibawakan makanan apa?" tanya Aura. Bukan jawaban yang Aura dapatkan, tapi Aditya justru menutup dan mengunci pintu kamarnya. "Mas, kenapa pintunya ditutup? Minggir, Aura mau keluar," ucapnya berusaha mendorong tubuh Aditya. "Kamu sengaja kan menggodaku agar kamu mau disentuh," tuduh Aditya. "Astagfirullah Mas, Aura tidak ada maksud seperti itu. Mas, biarkan Aura pergi," ucapnya. Buru-buru Aditya menahannya. "Berhubung aku sudah tergoda, sekarang aku akan tunjukkan bagaimana cara melayani suami yang sesungguhnya," ucap Aditya. "Sadar Mas, sadar. Mas ini mabuk, lepaskan aku," teriak Aura, mencoba untuk melepaskan diri. "Layani aku malam ini di atas ranjang." Mata Aura melotot mendengar permintaan suaminya. Aditya membuka matanya pelan, merasakan berat yang mengganjal di kepalanya. Kepalanya berdenyut. Suasana kamar terasa sunyi, tetapi pikirannya langsung tertarik pada sesuatu yang lain. Sebuah kenangan yang tiba-tiba menghantamnya. Kenangan itu muncul begitu saja. "Astagfirullah, apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan untuk dirinya. Dengan perlahan ia melirik ke samping tempat tidur, kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Sprei kusut dan hanya menyisakan keheningan. Namun matanya menangkap sesuatu, bercak kecil yang mencolok di atas ranjang. Darah, ia terdiam, menatap bercak itu cukup lama, hingga akhirnya ia menghela nafas berat. Sebuah senyum kecil muncul di wajahnya, tetapi senyum itu tidak memiliki kebahagiaan. "Aku yang pertama," pikirnya, seolah mencari penghiburan atas kekacauan yang baru saja ia buat. Tapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Ia tahu apapun yang terjadi perasaannya tidak akan berubah. Aura, wanita yang kini menjadi istrinya, tetap seseorang yang tidak ia inginkan sejak awal. Ia kembali teringat pada akar masalahnya. Semua ini adalah permainan Caca. Pikirannya penuh dengan perasaan yang bergejolak, kebencian. Dengan gerakan malas, ia bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya terasa berat. Begitu sampai di kamar mandi, ia membuka dan langsung menyalakan keran air. Ia mencipratkan air ke wajahnya, berharap kesegaran air dingin bisa menghapus semua jejak dosa dan rasa bersalah. Tapi itu tidak cukup. Ia menggosok wajahnya dengan kedua tangan. "Fokus," gumamnya, "aku harus melanjutkan hidupku seperti biasa." Aditya menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya sejenak. "Aku harus segera ke kantor," pikirnya. Itu adalah pelarian terbaiknya. Kantor selalu menjadi tempat di mana ia bisa melupakan segalanya. Air terus mengalir membasuh tubuh dan pikirannya yang kacau. Aditya keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah. Seragam sederhana ini jadi identitas barunya, bukan sebagai pewaris keluarga, tapi sebagai OB di perusahaan milik mendiang orang tuanya.
Ya, harus sabar, gumam Aditya. Selamat pagi Tuan Aditya, sapa Bi Mirna dengan suara riang. Sarapan sudah siap, apa mau langsung saya hidangkan? Gak usah, jawabnya singkat sambil menggeleng. Ia berhenti sejenak di depan dapur, mengamati suasana, namun tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan Aura. Biasanya wanita itu ada di sini menyiapkan sarapan. Pikiran Aditya mulai bertanya-tanya, dia kemana? Tapi seperti biasanya ia memilih untuk tidak memikirkannya. Dia harus melupakan semua hal yang mengganggu pikirannya dan kembali menjalankan rencananya. Menyamar, 20% lagi semua akan terungkap, gumamnya di dalam hati. Jadi ini sudah final? Tanya Aditya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Kenan yang duduk di sisi kanan Aditya mengangguk tegas. Ia menunjuk ke salah satu foto di layar, memperlihatkan dokumen keuangan yang berhasil mereka peroleh. Iya Tuan, ini bukti 100% keterlibatan Pak Ilham. Aditya mengepalkan tangan, matanya menyala penuh amarah. Tuan Aditya, kita harus segera bertindak. Bukti-bukti ini sudah cukup kuat untuk membawa mereka ke pengadilan. Tapi kalau kita terlalu lama, mereka bisa saja melarikan diri. Aditya mengangguk. Kita tidak akan menunggu lebih lama lagi. Ia menatap Kenan dengan tajam. Kenan mengangguk cepat. Siap Tuan. Dan satu hal lagi. Aditya menambahkan, suaranya kini lebih dingin. Pastikan tidak ada kebocoran informasi dari tim kita. Kalau mereka tahu kita bergerak, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk menghilangkan jejak. Siap Tuan. Aditya memandang ke satu arah timnya. Satu persatu, saya tahu perjalanan ini gak mudah dan kalian sudah banyak berkorban untuk membantu saya. Tapi ini bukan hanya tentang membalas dendam, ini tentang keadilan untuk keluarga saya. Semua yang hadir mengangguk. Beberapa menit kemudian mereka bergerak. Aditya dan Kenan memimpin tim kecil itu keluar dari ruangan rahasia. Di dalam pikirannya ia kembali teringat wajah kedua orang tuanya. Tuan, kita sudah hampir sampai. Suara Kenan membuyarkan lamunannya. Aditya mengangguk tanpa bicara. Mobil berhenti di depan gedung kantor polisi. Dengan langkah tegas, Aditya dan timnya masuk ke dalam. Langkah kaki Aditya mantap memasuki lobi kantor polisi. Selamat sore, ada yang bisa kami bantu? Sore, saya ingin melaporkan tentang kasus pembunuhan orang tua saya, jawab Aditya tegas. Penyidik membuka map itu dan mulai memeriksa satu persatu dokumen yang diberikan. Ini semua bukti valid. Tim saya bekerja siang malam untuk mengumpulkan semua ini. Pelaku utamanya adalah Pak Ilham, mantan tangan kanan papa saya, yang sekarang menjabat sebagai CEO di perusahaan keluarga kami. Kami akan segera memulai penyidikan. Jika semua bukti ini benar, kami pastikan pelakunya akan bertanggung jawab di hadapan hukum. Aditya mengangguk. Saya tunggu kabar baik dari Anda. Terima kasih atas kerjasamanya. Setelah sampai di rumah, Aditya kembali dibuat heran karena tak menemukan keberadaan Aura. Apa dia marah padaku? Bukankah aku punya hak menyentuhnya sebagai pasangan? Adit membatin. Bi Mirna yang melihat Aditya mematung di ambang pintu utama pun segera menghampiri sang majikan. Ada yang bisa Bibi bantu, Tuan? Di mana Aura? Bi Mirna tersenyum licik. Kata penjaga rumah, dia pergi sejak subuh tadi, Tuan. Entahlah, mungkin sengaja menghindari pekerjaan, ucap Mirna terjeda. Sombong sekali dia. Naila akan membalik keadaan. Tunggu saja tanggal mainnya. Mirna bergumam, seolah rencana besarnya pasti akan terwujud. Aditya duduk di tepi ranjang, menggenggam ponselnya. Sial, bahkan aku gak punya nomor HP-nya. Ia memijit pelipisnya, mencoba menenangkan pikirannya. Belum sempat pikirannya lebih jauh, terdengar ketukan di pintu kamar. Siapa? Ini saya, Tuan. Mau ngasih kabar kalau Aura sudah pulang. Terdengar dari luar. Aditya menghela nafas lega, meski tetap ada nada kesal dalam suaranya. Suruh dia ke kamarku sekarang. Ada jeda hening sejenak. Mau ngapain, Tuan? Aditya langsung bangkit dari duduknya. Suaranya berubah lebih tajam. Apa urusanmu nanya begitu? Lakukan saja perintahku, bentaknya. Baik, Tuan, saya panggilkan sekarang. Wanita bodoh kampungan, kamu disuruh ke kamarnya Tuan muda. Cepat sana.
Alih-alih menanggapi, ia memilih mengabaikan hinaan Mirna. Dasar perempuan sombong. Kalau bukan karena tuan muda, kamu pasti udah aku tendang keluar dari rumah ini, gumam Mirna sambil mendengus kesal. Aura mengetuk pintu kamar Aditya. Tak lama, terdengar suara dari dalam. Masuk. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Kenapa pagi-pagi udah nggak ada di rumah? Kamu mau kabur? Atau jangan-jangan kamu mau nyuri barang di rumah ini, biar nggak ketahuan? Aura hanya menatap Aditya dengan pandangan datar, tapi amarah jelas terpancar di matanya. Kamu marah, aku nyentuh kamu. Bukannya kewajiban istri memang harus melayani suami? Jangan sok suci deh. Suasana hening sejenak. Lalu suara Aura yang bergetar memecah. Kamu selalu hebat, nuntut tugas orang lain. Tapi apa tugasmu sebagai suami? Sudah kamu lakukan. Pernah nggak kamu bersikap baik sama istrimu? Pernah nggak kamu nganggap aku lebih dari sekedar pelampiasan? Kamu pernah mikir nggak kalau nyakitin hati istri itu dosa? Aditya mendengus. Tutup mulutmu, jangan banyak omong di depanku. Aku nggak peduli, apapun yang kamu pikirin, yang jelas. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun aku mau, kamu harus melayani aku. Sekarang, buka bajumu. Aura terdiam, menatap Aditya dengan mata yang berkaca-kaca, tapi ia menahan air matanya, mencoba tetap berdiri tegar. Maaf, gak bisa, jawab Aura dengan suara pelan, tapi penuh ketegasan. Kamu cari aja perempuan lain buat pelampiasan hasratmu. Tanpa menunggu respon, Aura berbalik dan keluar dari kamar Aditya. Pintu kamar itu ditutup dengan keras. Aditya mengepalkan tangannya. Rasa marah dan kesal bercampur jadi satu. Berani-beraninya dia bersikap kayak gitu, umpatnya. Tapi anehnya suaranya lebih terdengar seperti gumaman. Aduh, kursi sialan, umpatnya lagi karena kaki Adit kesakitan. Gara-gara perempuan itu, hidupku sial terus, umpatnya lagi. Sementara itu di kantor, di lantai atas, di ruang kerjanya yang mewah, Ilham sedang duduk santai dengan secangkir kopi di tangan. Pria parubaya itu tak menunjukkan sedikit pun rasa khawatir. Baginya posisinya sebagai CEO memberikan perlindungan yang cukup. Pak Ilham, salah satu polisi memanggil namanya dengan tegas. Ilham mendongak, dahinya berkerut melihat pria-pria tak dikenal memasuki ruangannya tanpa izin. Siapa kalian? Apa maksudnya ini? Masuk tanpa izin? Tanyanya dengan nada tinggi. Kami dari kepolisian, Anda kami tahan atas dugaan pembunuhan terhadap Tuan dan Nyonya Wiratmaja, ujar salah satu polisi sambil menunjukkan surat perintah penangkapan. Wajah Ilham seketika memucat. Cangkir kopinya jatuh ke meja, menumpahkan isinya. Apa? Kalian gila? Aku tidak melakukan apa-apa. Kami memiliki cukup bukti untuk menahan Anda. Harap ikut kami dengan tenang. Namun Ilham tidak tinggal diam. Ia bangkit dari kursinya dengan penuh amarah. Kalian tidak bisa seenaknya menuduhku. Aku tidak akan ikut, teriaknya sambil memberontak. Suasana di lantai itu langsung berubah tegang. Tuan Ilham, mohon bekerja sama. Jangan mempersulit diri Anda sendiri, ujar salah satu polisi. Ini tidak adil. Aku tidak bersalah. Ini semua fitnah. Ilham berteriak. Dari kejauhan, Aditya memperhatikan semuanya dengan diam. Ia berdiri di sudut lorong. Kenan yang berdiri di samping Aditya menyentuh lengannya perlahan. Semua berjalan sesuai rencana, Tuan, bisiknya pelan. Aditya hanya mengangguk tanpa menoleh. Pastikan semua dokumen dan data tambahan siap. Kalau mereka butuh, kita tidak boleh lengah. Balasnya singkat. Suaranya hampir seperti gumaman. Di lantai bawah suasana semakin riuh. Tolong, jangan menghalangi tugas kami, salah satu dari mereka memperingatkan. Ilham dengan wajah penuh amarah dan kehinaan dilemparkan ke dalam mobil polisi. Bahkan ketika pintu mobil sudah ditutup, teriakannya masih terdengar. Aditya memejamkan mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Babak pertama selesai. Apa langkah kita selanjutnya, Tuan? Tanyanya. Kita biarkan hukum bekerja, sementara itu pastikan semua karyawan tetap fokus pada pekerjaan mereka. Kita tidak ingin rumor ini mempengaruhi operasional perusahaan, jawabnya. Kenan menerima instruksi dari Aditya untuk segera mengumpulkan semua karyawan di aula. Dengan cepat ia menyusun pesan singkat melalui sistem komunikasi perusahaan agar setiap divisi mengarah
seluruh karyawan termasuk manajer untuk hadir di aula. Semua karyawan tanpa terkecuali segera menuju aula. Ini perintah langsung dari pemilik perusahaan, ucap Kenan kepada timnya dengan nada tegas. Di dalam aula, suasana mulai ramai. Kenapa tiba-tiba kita dipanggil ke sini? Aku nggak tahu, tapi katanya ini perintah mendadak dari manajemen, jawab rekannya. Robi yang merupakan manajer pemasaran tampak memasuki aula dengan sikap percaya diri seperti biasanya. Ia duduk di salah satu kursi baris depan, dikelilingi beberapa manajer lain. Wajahnya tetap tenang, meskipun pikirannya mulai terganggu oleh rumor yang beredar soal Ilham. Ada apa ini? Apa hubungannya sama Ilham? Gumamnya pada dirinya sendiri. 5 menit kemudian, pintu aula terbuka lebar. Semua perhatian langsung tertuju ke arah pintu. Aditya melangkah masuk dengan tenang, mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Penampilannya sangat berbeda dari citranya selama ini sebagai office boy. Mata para karyawan membelalak. Aula yang tadinya penuh bisik-bisik langsung sunyi seketika. Selamat siang semuanya, suara Aditya terdengar jelas dan tegas. Saya yakin kalian semua bingung dengan apa yang sedang terjadi. Hari ini saya akan memperjelas semuanya. Selama ini kalian mengenal saya sebagai Aditya, seorang office boy di perusahaan ini. Tapi kenyataannya adalah sebaliknya. Aditya mengangkat satu dokumen dari Kenan dan menunjukkannya. Saya adalah Aditya Wiratmaja, pewaris tunggal perusahaan ini dan putra mendiang pendiri Wiratmaja Group. Pernyataan itu langsung memecahkan keheningan. Bisikan-bisikan kaget mulai terdengar. Seluruh aset perusahaan, termasuk posisi CEO yang sebelumnya dijalankan oleh Ilham, telah saya ambil alih. Saya adalah pemilik sah perusahaan ini dan mulai hari ini, saya akan memimpin langsung operasional perusahaan. Aditya melirik ke arah barisan depan, di mana para manajer duduk, termasuk Robi. Mata Robi melebar, tangannya refleks menggenggam sandaran kursinya. Ilham sudah ditangkap polisi atas keterlibatannya dalam kasus yang sangat serius. Untuk kalian yang mungkin terlibat atau punya hubungan dengannya, saya sarankan untuk segera introspeksi. Saya tidak akan mentolerir pengkhianatan dalam bentuk apapun. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, Aditya melanjutkan, jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena posisi mereka terlihat rendah. Selama ini saya diam, tapi sekarang kalian tahu siapa saya sebenarnya. Aditya memberi isyarat pada Kenan untuk melanjutkan pengarahan terkait transisi kepemimpinan. Ia turun dari podium, melewati kerumunan karyawan yang masih tampak syok. Beberapa staf yang dulu sering memperlakukannya dengan tidak sopan hanya bisa menunduk dalam diam. Mereka tidak menyangka. Sementara itu Robi mencoba menyembunyikan kegugupannya. Ia masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aditya meninggalkan aula dengan kepala tegak. Hari ini adalah hari di mana ia membuktikan dirinya sebagai pewaris sah keluarga Wiratmaja. Tidak ada lagi yang bisa meremehkannya. Oh my God, kenapa ini baru terungkap setelah aku menikah dengan Mas Robi? Sial, andai aku bersabar sedikit saja. Pasti aku yang jadi nyonya Aditya. Aku akan merebutnya dari Aura, bisiknya di dalam hati penuh tekad. Sore harinya selepas pulang kerja, Caca memilih untuk menemui Aura di rumah bapaknya. Aura di mana? Tanya Caca saat membuka pintu rumah bapak tirinya. Caca yakin kalau Aura ada di rumah ini. Ngapain kamu nanyain Aura? Apalagi yang mau kamu lakukan pada adikmu itu? Hardik, bapak Aura dengan nada tajam. Caca mendengus kesal. Dia bukan adikku, sebentar lagi ibu akan menceraikan bapak dan kita bukan keluarga lagi. Dengan senang hati, bapak dan Aura akan menunggu hari itu tiba. Penyesalan terbesar bapak adalah pernah menyayangimu seperti anak bapak sendiri, ucap pria parubaya yang duduk di kursi roda itu. Sayang, jangan ngaco deh, bapak nggak pernah sayang sama Caca. Bapak itu cuma sayang sama Aura. Udah, Caca nggak punya banyak waktu, cepat katakan di mana Aura. Aura yang baru saja selesai sholat, segera keluar dari kamar. Ngapain kamu datang lagi ke sini? Kamu tahu, aku cuma mau ngasih peringatan awal ke kamu. Sebentar lagi aku akan merebut Mas Aditya dari tanganmu. Kamu nggak tahu kan rahasia besar yang selama ini disembunyikan Mas Aditya. Demi apapun, aku menyesal menikah dengan Robi. Sementara Aditya adalah pria yang selama ini aku idam-idamkan jadi suami. Astagfirullah, kamu bicara apa sih Caca? Tanya bapak tirinya.
Namun sebelum Caca sempat menjawab, Aura memotong dengan suara tegas. Jadi sekarang setelah kamu tahu dia itu orang kaya, kamu mau membuang suamimu dan kembali merebut perhatian mantan kekasihmu. Hebat ya kamu, tapi aku tidak akan pernah menghalangi niatmu itu. Karena insya Allah dengan atau tanpa Mas Aditya, aku dan Bapak masih bisa menjalani hidup dengan baik. Sekarang silahkan keluar dari rumah ini. Mending kamu persiapkan dirimu untuk bisa merebut hati mantan kekasihmu itu. Aura sedikit mendorong tubuh kakak tirinya ke arah pintu, membuat Caca semakin membenci Aura. Awas ya, aku benar-benar akan merebut Mas Aditya dari tanganmu. Jadi selama ini, kamu sudah tahu dia itu orang kaya, tapi kamu diam saja. Dan aku yakin, sampai kapanpun, Mas Aditya nggak akan pernah suka sama kamu. Karena yang dia cintai adalah aku, hanya aku. Coba bilang sekali lagi yang barusan kamu ucapkan, tanya pria itu dingin, membuat detak jantung Caca berpacu lebih kencang dari biasanya. Namun tawa itu terhenti setelah melihat seseorang di halaman depan rumah bapaknya Aura. Coba bilang sekali lagi yang barusan kamu ucapkan, tanya pria itu dingin, membuat detak jantung Caca berpacu lebih kencang dari biasanya. Aura berdiri di ambang pintu rumah, matanya menerawang kosong. Tapi hatinya penuh gejolak, suara bapaknya dari kursi roda memecah keheningan. Aura, jawab bapak jujur, apa kamu gak bahagia dengan pernikahanmu? Aditya gak memperlakukanmu layaknya seorang istri. Apa harga dirimu sebagai perempuan direndahkan oleh Aditya? Aura terdiam, menunduk sambil mencoba menenangkan dirinya. Insya Allah Aura bahagia pak, bisiknya. Suaranya bergetar, matanya tetap tertunduk. Pria tua itu menggelengkan kepala pelan. Jangan bohong nak, bapak tahu setiap kali kamu datang ke sini, mata kamu sembab. Setiap kali salat, bapak dengar isak tangismu. Bapak lihat memar-memar di sudut bibirmu, meskipun kamu berusaha menutupinya. Aura terdiam, napasnya tercekat. Orang tua mana yang tahan lihat anaknya diperlakukan seperti itu? Bapak merasa harga diri bapak diinjak-injak. Aura jawab, apa benar yang Caca bilang tadi? Apa benar dia orang kaya? Aura mengangguk kecil. Iya pak, dia orang kaya, dia pemilik perusahaan Wiratmaja Group. Selama ini dia cuma menyamar jadi OB untuk nyari kebenaran soal keluarganya. Mas Adit melarang Aura kasih tahu siapapun termasuk bapak. Kalau dia benar-benar orang kaya, kenapa dia nggak memperlakukan kamu dengan baik? Kenapa dia nggak menjalankan kewajibannya sebagai suami? Aura, kamu bahagia nggak jadi istrinya? Pertanyaan itu seperti beban berat yang menghantam hati Aura. Ia tahu itu aib rumah tangganya, sesuatu yang tak ingin ia umbar, apalagi kepada bapaknya. Tapi ia juga tak ingin berbohong. Dengan suara yang gemetar dan penuh tangis yang ditahan, ia menjawab, Insya Allah, Aura bahagia pak. Pria tua itu memejamkan mata sejenak. Berarti kamu gak bahagia? Aura, bawa bapak ketemu Aditya. Bapak harus bicara langsung sama dia. Aura menoleh, matanya membulat penuh kekhawatiran. Tapi tatapan bapaknya tak bisa ditolak. Itu perintah yang tak mungkin dilawan. Aura hanya bisa mengangguk sambil menggigit bibirnya. Pak, suara Aura pelan, hampir seperti bisikan. Aura mohon, jangan ikut campur dulu soal ini. Pria itu mengerutkan kening. Aura, bapak gak bisa diem aja lihat kamu diperlakukan kayak gitu. Kamu anak bapak, satu-satunya. Aura ngerti pak, jawab Aura. Suaranya mulai tegas. Tapi ini urusan rumah tangga Aura. Urusan Aura sama Mas Adit. Aura yang harus menyelesaikannya sendiri. Tapi Aura, kamu terus-terusan nangis. Setiap kali kamu kesini, mata kamu sembab. Bapak gak tahan nak. Kamu pikir hati bapak gak sakit lihat kamu kayak gitu? Aura menggigit bibir bawahnya, menahan air matanya. Pak, Aura kuat. Aura bisa ngatasin semuanya. Kalau memang nanti gak ada jalan keluar, kalau memang udah gak bisa diselamatkan lagi, Aura sendiri yang bakal ambil keputusan buat pisah. Pria itu menggeleng. Aura, kamu yakin bisa? Kamu tahu kan, bapak cuma khawatir kamu terlalu banyak pikul beban. Bapak ini udah gak bisa apa-apa, cuma bisa ngomong. Jadi jangan salahin bapak kalau bapak mau coba bantu. Aura tersenyum kecil. Aura ngerti pak, tapi masalah ini terlalu receh buat bapak pikirin. Bapak udah cukup mikirin kesehatan bapak sendiri, biar Aura yang urus semuanya. Pria tua itu mengusap kepala Aura. Aura,
Bapak cuma nggak mau kamu merasa sendirian. Aura nggak pernah merasa sendirian, Pak. Selama Bapak masih ada, Aura tahu. Aura selalu punya tempat buat pulang, jawabnya, suaranya melembut. Tapi Aura butuh Bapak percaya sama Aura. Aura tahu apa yang harus Aura lakuin. Aura janji, Pak, kalau Aura benar-benar nggak sanggup, Aura bakal cerita sama Bapak. Tapi sekarang Aura cuma butuh waktu buat berusaha. Baik, Nak. Bapak percaya sama kamu, tapi ingat, apapun yang terjadi, kamu nggak sendirian. Aura memeluk kaki bapaknya. Makasih, Pak. Aura sayang banget sama Bapak. Pria itu mengusap punggung tangan bapaknya. Bapak juga sayang kamu, Aura. Jangan lupa, jaga diri ya. Aura melangkah masuk ke dalam rumah dengan tubuh lelah. Ia berharap bisa langsung masuk ke kamarnya. Namun langkahnya terhenti begitu ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya mencelos. Aditya duduk di meja makan, dan di sampingnya ada seorang wanita dengan penampilan yang mencolok. Wanita itu mengenakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Aura mematung di ambang pintu. Perasaan aneh menyeruak di dadanya. Di sudut dapur, Mirna tersenyum penuh kemenangan. Ia merasa rencananya berhasil. Keponakannya Naila akhirnya kembali ke rumah ini. Dengan bujukan liciknya ia mengajak Naila untuk mendekati Aditya lagi. Aura menelan ludah, mencoba menahan emosi. Ia tahu semua ini sudah direncanakan. Dulu Naila adalah pelayan pribadi Aditya. Aditya yang sejak tadi makan dengan santai akhirnya menyadari kehadiran Aura. Ia menoleh dan menatap istrinya yang berdiri di ambang pintu. "Dari mana saja kamu? Jam segini baru pulang?" "Dari rumah Bapak," jawab Aura singkat. Ia memilih menghindari kontak mata, namun langkahnya terhenti lagi. "Duduk, makan dulu," ucapnya tegas. Aura terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pikirannya berputar, tidak mungkin Aditya meminta dia untuk makan bersama. Itu pasti untuk orang lain, pikirnya. Tapi siapa? Mirna? Naila? Namun keraguannya sirna ketika tiba-tiba Aditya meraih tangannya. Aura tersentak, tarikan pria itu membuatnya kehilangan keseimbangan, dan tubuhnya jatuh terduduk di atas pangkuan Aditya. Aditya hanya menatapnya dingin, tanpa ekspresi berlebihan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, "Duduk, makan dulu." Aura ingin menolak, tapi kata-kata itu terhenti. Di kerongkongannya, kakinya terasa lemas. Aku," Aura mencoba berkata, tapi suaranya terbata. "Tolong ambilkan makanan untuk istriku," ucapnya datar tetapi tegas. Mata Naila membulat, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Naila masih mematung di tempatnya. "Cepat siapkan makanan untuk istriku," ulang Aditya dengan nada yang lebih tegas. Demi apapun, Naila merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia datang ke rumah ini dengan harapan besar, tapi kenyataan ini benar-benar menghancurkan egonya. "Sayang, buka saja cadarnya. Tidak akan ada pria yang berani masuk ke ruangan ini. Jadi kamu masih bisa bebas makan denganku," ucapnya dengan nada sok romantis. Membuat Aura langsung merasa mual. Tanpa berkata apa-apa, Aura akhirnya melepas cadarnya, memperlihatkan wajah cantiknya yang alami. Wajah yang selalu berhasil membuat banyak orang terkesima, termasuk Naila yang kini tampak terpukul dengan kenyataan. Aditya tersenyum puas, matanya beralih pada Naila. "Jangan main-main denganku. Aku bisa tahu apa saja kejahatan yang kalian lakukan di rumah ini," batinnya, tetapi penuh ancaman. Mirna," panggil Aditya dengan nada datar. Mirna yang tadi berdiri mematung, segera mendekat. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Pindahkan semua barang-barang Aura ke kamar saya. Di sana sudah ada lemari kosong. Masukkan semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Lakukan dengan cepat. Lalu kembali ke sini," ucap Aditya. Nada suaranya lembut, tetapi penuh perintah yang tidak bisa ditolak. "Baik, Tuan," jawab Mirna dengan suara yang sedikit gemetar. Sementara itu Naila tidak punya pilihan lain selain menyiapkan makanan untuk Aditya dan Aura. Aura yang masih duduk di kursi menatap suaminya dengan penuh kebingungan. Kenapa sikapnya tiba-tiba berubah? Apa ini hanya pura-pura? Tapi alasannya apa? Pikirannya dalam hati. Namun begitu, Aditya menyadari bahwa Aura menatapnya. Tanpa diduga Aditya meraih tangan Aura dan mengecup punggung tangannya. Aura terlonjak, matanya membelalak kaget.
Makan yang banyak ya, karena hari ini adalah jadwalmu untuk melayani suami tampanmu ini, ucap Aditya santai. Aura terdiam, tatapannya berubah tajam ke arah Aditya, mencoba mencari tahu maksud di balik kata-kata pria itu. Aditya tidak memperdulikan reaksi orang lain. Ia mengambil sendoknya dan menyuapkan makanan ke mulut. "Ayo sayang, habiskan makananmu," ujarnya lagi. Sementara itu Mirna berdiri di depan kamar Aura dengan wajah penuh amarah. "Sialan, wanita kampungan ini benar-benar merepotkan," gerutunya. Dengan kasar, ia membuka laci. "Apa istimewanya kamu sampai Tuan Aditya jadi seperti ini, hah?" Beberapa mukena dan jilbab Aura ia banting sembarangan ke dalam koper kecil. Perempuan ini bahkan gak punya barang mahal, cuma pakaian biasa dan buku-buku murahan. Mirna terus mengomel. Saat melihat perlengkapan salat Aura yang tertata rapi di atas meja, Mirna mendengus sinis, berpura-pura jadi wanita baik-baik di depan semua orang. Padahal siapa tahu aslinya seperti apa. "So alim," katanya sambil memasukkan sajadah dan Al-Quran kecil milik Aura ke dalam tas dengan gerakan kasar. Setelah semua barang Aura terkumpul, Mirna menarik nafas panjang. "Habis ini lihat saja, aku akan pastikan hidup kamu di sini gak akan pernah tenang." Ia mengangkat tas Aura dengan satu tangan, meski sedikit berat. Setibanya di kamar Aditya, Mirna melepas tas Aura ke sudut ruangan tanpa memperdulikan isinya. Dia melihat sekeliling dengan penuh kebencian. Semoga saja Tuan Aditya sadar perempuan ini gak pantas ada di sini. Namun kebencian di hatinya masih menyala-nyala dengan pandangan penuh dendam. Ia keluar dari kamar itu sambil mengepalkan tangan. "Permisi Tuan, semua barang-barangnya sudah saya pindahkan ke kamar Anda," ucap Mirna. Aditya yang sibuk makan hanya mengangguk. Lalu dia berkata, "Semua tugas yang selama ini dikerjakan istriku di rumah ini, tolong alihkan pada Nailah. Bukankah dia datang untuk menjadi pelayan di rumah ini? Silahkan lakukan tugasnya dengan baik dan kalian bekerja sama sebagai sesama pelayan di rumah ini. Tapi ingat satu hal, kalau urusan menyiapkan air pakaian dan kebutuhan pribadiku, biarkan istriku yang mengerjakannya, bukan Nailah atau pelayan lainnya," ucap Aditya. Lagi dan lagi Mirna merasakan sesak di dadanya. Setelah selesai makan tanpa menunggu jawaban dari Mirna maupun Nailah, Aditya mengajak Aura naik ke lantai atas. "Ayo sayang, kita ke kamar." Sesampainya di kamar, Aditya menutup pintu. Aura langsung melepaskan tangan pria itu dari bahunya. "Kenapa? Bukankah kamu memang istriku?" tanya pria itu menyeringai ketika tangannya dihempaskan oleh sang istri. "Jangan pura-pura baik, aku tahu kamu sedang berpura-pura, Mas," Aditya terkekeh. "Ya iyalah, aku sedang pura-pura. Masa aku benar-benar mencintaimu? Aku tidak mungkin menyukai wanita yang masih ada hubungannya dengan Caca." Aura menatapnya dengan pandangan tak terbaca. "Kamu nanti tidur di sofa, tapi tetap tinggal satu kamar denganku. Persiapkan semua kebutuhan pribadiku termasuk air mandi. Dan yang paling penting, kamu harus melayaniku layaknya seorang istri. Kamu hanya boleh naik ke atas ranjangku apabila aku menginginkan menyentuhmu. Namun bila tidak, jangan pernah menginjakkan kakimu di atas ranjang ini, kecuali untuk membersihkannya." Tangan Aura mengepal di kedua sisi tubuhnya. Sudah ia duga, pria ini hanya berpura-pura saja. Aditya segera menjepit wajah kecil istrinya. "Jangan macam-macam, jangan melawan. Kamu hanya boleh patuh atas semua perintahku." Aura memalingkan wajahnya, enggan menatap pria itu. "Jadi orang itu harus mandiri, jangan sedikit-sedikit menangis. Kamu pikir air mata bisa menyelesaikan semua masalah?" Suara Aditya menyentak telinga Aura hingga membuat wanita bercadar itu segera masuk ke ruang ganti untuk mengambil pakaiannya. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Aura masuk ke dalam kamar. Tadi habis sholat dia minta izin untuk mengaji. Tentu saja Aditya langsung memberi izin. Namun pria itu bergerak gelisah menunggu Aura di kamarnya. "Mas belum tidur?" tanya Aura. Aditya berdecak. "Mana mungkin aku bisa tidur kalau jatahku belum kamu berikan?" "Maksudnya?" "Layani aku malam ini." "Tapi Mas, cepat, aku sudah tak sabar mengulanginya lagi." Entahlah, sangat sulit diceritakan perasaan Aura saat ini. Biar tahu meladeni suami lahir dan batin adalah kewajiban seorang istri. Melihat Aura yang mematung, suara Aditya kembali terdengar menggelegar. "Cepat,
Buka bajumu, gak usah sok malu gitu, bahkan aku sudah pernah melihatnya. Aura malu, tapi dia memilih untuk masuk ke ruang ganti. Pria itu membuka hijab sang istri lalu meletakkannya di ujung tempat tidur. Malam itu menjadi malam yang panjang untuk keduanya. Adit tak cukup sekali, tapi dia melakukan berulang kali. Tubuh Aura membuatnya kecanduan. Aditya baru saja memimpin meeting pagi ini. Saat ia masuk ke dalam ruang kerjanya, suara Caca terdengar memanggilnya. "Mas Adit, bicara yang sopan," seru Adit marah. "Caca mau balikan sama Mas Adit. Seumur hidup aku belum pernah memungut sampah yang sudah kubuang. Jadi jangan gila atau kamu kupecat dari kantor ini." Caca membeku saat Adit menutup ruang kerjanya dengan kencang. Kenan yang melihat itu tertawarnya. "Murahan sekali kamu, Cah," ejek Kenan. Aditya melangkah memasuki ruang kerja barunya yang terletak di lantai 26. Ruangan Adit jauh lebih luas dan mewah dibandingkan dengan ruangan sebelumnya. Lantainya terbuat dari marmer hitam mengkilap. Aditya berdiri di depan jendela besar ruangannya di lantai 26. "Ada temuan penting?" tanya Aditya dingin. Kepala auditor, seorang pria parubaya bernama Pak Herman, mengangguk sambil menyerahkan berkas. "Benar Tuan, kami menemukan sejumlah transaksi mencurigakan di bagian pemasaran. Beberapa proyek promosi tampak fiktif dan dana yang seharusnya digunakan untuk iklan besar-besaran justru mengalir ke rekening pribadi." Aditya mengambil berkas itu, matanya bergerak cepat, menelusuri angka-angka dan keterangan. Nama Robi muncul berkali-kali dalam laporan itu. Manajer pemasaran, Robi, dia yang bertanggung jawab atas semua ini. "Benar Tuan. Selain itu kami juga menemukan bukti adanya kerjasama dengan pimpinan perusahaan sebelumnya." Rahang Aditya mengeras. "Teruskan audit, periksa setiap celah, pastikan kita punya cukup bukti." Herman mengangguk. "Baik Tuan Aditya." Bel rumah Pak Andika berbunyi hingga membuatnya mendorong kursi roda untuk segera membuka pintu. "Ada apa ya Nak Aditya?" tanya Pak Andika sambil berusaha menahan emosi setelah mengetahui sikap Aditya yang kasar pada putrinya. "Tentu saja mengunjungi mertua saya, sekaligus ingin menjemput istri saya." Pak Andika mendengus. "Silakan duduk Nak Aditya." "Sebentar, sepertinya Aura masih live streaming untuk berjualan online." Kening Aditya berkerut. Dia melihat tumpukan barang-barang di sudut ruangan. Tidak hanya itu, ada juga barang yang sudah di-packing dan mungkin siap dikirim. Benar saja, tak berselang lama, seorang karyawan dari tempat pengiriman barang ternama masuk ke rumah. Pak Andika menyambutnya di luar. Terlihat mobil box terparkir. Aditya memperhatikan semua aktivitas di rumah itu. "Silahkan, itu barang-barangnya yang harus dikirim," kata Aura. "Besok lagi ya," ujar Pak Andika. "Baik Pak." Kurir itu mengambil paket milik Aura, jumlahnya ratusan, dimasukkan dalam 2 karung, lalu berpamitan pada Pak Andika. "Jadi Aura berjualan online ya Pak?" tanya Aditya. "Alhamdulillah iya, dari sanalah kami bisa menghidupi diri kami berdua. Bapak berharap Nak Aditya tidak keberatan, karena kami butuh makan." Aura segera memilih berjualan online, karena dia ingin bisa menjaga Bapak di rumah ini. Ucapan itu menampar Aditya dengan kenyataan pahit bahwa dia bukanlah suami yang bertanggung jawab. Namun saat itu Aditya memilih diam. 30 menit kemudian, Aura mengakhiri live streamingnya karena waktunya harus pulang ke rumah suaminya. Saat dia keluar dari salah satu ruangan di rumah itu, dia terkejut melihat Aditya ada di ruang tamu bersama bapaknya. "Loh, ada Mas Adit?" tanya Aura. Lalu wanita itu mendekat dan mengecup punggung tangan suaminya. "Oh iya Pak, ini namanya Bagas. Dia yang akan menemani Bapak di sini setiap sore hingga pagi menjelang. Jadi Bapak tidak akan sendirian lagi di rumah ini," ujar Aditya. "Nggak perlu seperti itu Mas, Bapak sudah terbiasa sendiri kok kalau sore sampai pagi. Besok pagi juga Aura kembali ke sini. Ini sudah menjadi keputusanku, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau memang sudah selesai, ayo kita pulang," ajak Aditya. "Tapi udah ayo, Bagas sudah tahu kok tugasnya karena dia memang buka jasa home care." Pak Andika menatap Aditya. "Terima kasih, sudah kewajiban saya Pak." "Kejedot apa kepalanya Mas Adit ya?" Aura bergumam. Dia merasa bicara di dalam hati. Tapi kenapa Aditya mendengarnya? "Aku mendengarnya Aura," seru Adit.
Aura sedikit terkejut karena kali ini Aditya memilih mengendarai mobilnya sendiri. Aura duduk di samping, jantungnya berdetak begitu kencang. Aditya mengecup punggung tangan Aura. "Santai dong sayang." Aura mendengus. Aura tadi malam dengan jelas mendengar kalau pria itu sangat puas dan ketagihan bermain di atas ranjang dengannya. Meski melakukan belum sepenuh hati, namun wanita bercadar itu tahu itu adalah bagian dari kewajibannya sebagai seorang istri. Namun berkali-kali juga Aditya bilang agar Aura tidak berharap Aditya bisa mencintainya. Karena hati Aditya sudah membatu. Saat mobil tiba di depan kediaman, mereka dihadang oleh Caca. "Tuh, mantan pacar kamu mas, terang-terangan dia datang," ujar Aura. "Kamu cemburu?" "Buat apa cemburu? Kamu nikah saja sama dia." "Aku gak peduli," jawabnya. Namun tingkah Aura yang keluar dari mobil sambil menghentak-hentakkan kaki membuat Aditya menggeleng-gelengkan kepala. Aura bahkan tak menyapa Caca setelah keributan yang dibuat kakak tirinya itu di kediaman sang bapak. "Mau apa lagi perempuan ini datang?" gumamnya sambil menatap ke arah jendela ketika Caca mengetuk jendela mobil. Adit membukanya. "Ada apa?" "Mas Adit, tolong jangan laporin ke polisi suami Caca. Caca janji akan kembali pada Mas Adit, asalkan suami Caca tidak dibawa ke kantor polisi. Dia hanya korban." "Hah, apa katamu? Kamu mau kembali padaku sebagai jaminan agar suamimu tidak dibawa ke kantor polisi?" "Benar mas, Caca mau kembali pada Mas Adit, tapi tolong suami Caca jangan dilapor ke polisi ya." "Please Caca mohon," ujarnya lagi penuh harap. Aditya tertawa terbahak-bahak. "Kamu pikir dirimu ada harganya lagi di mataku? Ya ampun Caca, kamu itu hanya debu di mataku. Minggir atau aku tabrak," ancam Aditya. Caca yang masih berdiri di luar pagar rumah Aditya terus memukul-mukul kaca mobil Aditya. "Tapi Caca beneran cinta sama Mas Aditya," ujarnya dengan suara melengking. Aditya yang sudah kehilangan kesabarannya menatap wanita itu dengan tajam. "Setelah kamu tahu aku ini orang kaya, sekarang kamu mau bilang cinta sama aku? Tapi sayangnya kamu itu hanya sampah di mataku. Pergi dari sini dan jangan pernah datang lagi di hadapanku. Kalau enggak, aku benar-benar akan memecatmu dari kantor. Jauhkan perempuan ini dari sini, jangan sampai dia balik lagi." Saat melangkah menuju pintu utama, telinganya menangkap suara yang tidak asing. Langkahnya terhenti. Dari balik pintu yang terbuka, dia mendengar percakapan Mirna dan Naila. "Kalau sampai kamu gak pergi dengan sendirinya dari hidup Tuan Aditya, aku bersumpah akan bikin hidupmu hancur. Tuan Aditya itu punyaku, hanya punyaku. Ingat kata-kataku, ini bukan ancaman kosong. Aku bisa melakukan apapun, termasuk menghabisimu kapan saja. Kalau kamu gak patuhi ucapanku," ancam Naila lagi. Aura hanya berdiri diam, memandang mereka dengan tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada ketakutan. Dia sama sekali tidak menganggap orang-orang ini layak untuk ditanggapi. "Udah puas ngomongnya?" tanya Aura dengan nada pelan tapi menusuk. Dia membalikkan badan dan berjalan menaiki tangga menuju kamar di lantai 2 tanpa menoleh lagi. Aditya yang mendengar semua itu dari luar pintu menghela nafas panjang. "Jadi kedatangan kalian ke sini untuk mengganggu rumah tangga saya." Suaranya dingin dan penuh tekanan, membuat Naila dan Mirna terkejut. Bukan main. Mereka tak menyangka Aura barengan dengan Aditya. "Tuan, ini bicara apa sih? Kenapa Anda jadi berubah seperti ini?" "Kalian itu, kalau dikasih hati minta jantung. Saya bersikap baik pada kalian, tapi bukan berarti saya punya perasaan spesial pada Naila," ujar Aditya sambil melangkah mendekati mereka. "Naila, apa kamu pikir aku benar-benar tertarik padamu? Kalau iya, kamu salah besar. Kamu terlalu percaya diri." Wajah Naila memerah. "Tuan, saya nggak pernah..." "Shh." Aditya mengangkat tangannya, memotong kalimat Naila. "Aku juga tahu semua niat busuk kalian. Dan ya, aku punya bukti. Semua rekaman. Semua pembicaraan tentang rencana kalian untuk menghancurkan Aura sudah ada di tanganku. Tapi aku masih cukup murah hati untuk memberi kalian satu kesempatan terakhir. Berubah atau aku serahkan semua ke polisi." Mirna yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. "Tuan, kami gak maksud apa-apa. Aura itu..." "Aku gak mau dengar alasan apapun. Ingat baik-baik, ini kesempatan terakhir kalian." Aditya berbalik dan mulai melangkah pergi.
Jangan pernah bermimpi aku bisa menyukai kalian, dan jangan pernah berharap kalian bisa menguasai rumah ini. Kalau aku tahu kalian macam-macam lagi, jangan salahkan aku. Kalau aku bertindak lebih jauh, tegasnya. Aditya membuka pintu kamarnya dan mendapati Aura sedang merapikan barang-barangnya. Aditya melemparkan 2 kartu debit ke arah Aura yang sedang merapikan barangnya di sofa. "Kartu? Untuk siapa ini, Mas?" tanya Aura pelan. Ia sudah tahu kartu yang dilemparkan Aditya itu adalah kartu debit dan kartu kredit. "Tentu saja untukmu. Berhenti berjualan online dan gunakan uang itu untuk memenuhi semua kebutuhanmu dan Bapak, termasuk biaya pengobatan Bapak. Nomor PIN-nya, tanggal pernikahan kita." Aura berdiri lalu menghampiri. Tangannya dengan cekatan membantu membuka jas yang seharian penuh menempel di tubuh Aditya. Ia juga membantu melepas dasi yang terlihat mengencang di leher suaminya. Setelah jas dan dasi terlepas, Aditya duduk di sofa dengan tubuh yang tampak lelah. Aura berlutut di depannya, membuka sepatu dan kaos kaki pria itu satu persatu. Ia membawa sepatu Aditya ke tempatnya. Setelah itu, ia mencuci tangan lalu kembali ke sofa, mengambilkan segelas air putih dari meja kecil di dekatnya. Aditya menerima gelas itu tanpa sepatah kata pun. Ia meneguk air dalam gelas hingga tandas, lalu meletakkannya di meja. "Insya Allah Aura tidak membutuhkannya, Mas," ucap Aura dengan nada lembut. Aura hanya minta izin untuk diberikan kesempatan pulang ke rumah selama Mas Aditya ada di kantor. Kalau kondisi Bapak tidak lumpuh, mungkin Aura tidak akan pulang terlalu sering. Tapi karena Bapak sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, maka sebaiknya anak Aura wajib merawat beliau meskipun Aura sudah menikah. Aura hanya minta itu dari Mas Aditya dan terima kasih atas niat baiknya. Tapi Aura tidak membutuhkan kartu-kartu ini. Jadi, kamu lebih memilih untuk mendapatkan uang receh daripada menerima uang yang sudah jelas besar jumlahnya dariku. Insya Allah dari uang receh itu akan terkumpul jadi banyak. Aura hanya mohon doa dan pengertian Mas Aditya. Aditya tertawa kecil, seolah mengejek ucapan Aura. "Ambil kartu itu, gunakan untuk biaya hidupmu dan Bapak." "Terima kasih atas perhatian Mas Aditya, tapi insya Allah Aura tidak membutuhkannya." Aditya mendengus pelan lalu tertawa terbahak-bahak. "Kamu pikir aku perhatian? Anggap saja kalau aku itu cuma membayar jasamu karena setiap malam kamu harus memuaskan aku di atas ranjang. Jujur saja, meskipun aku gak akan pernah mencintaimu, aku suka tubuhmu. Aku suka rasa yang kamu berikan setiap kali kita bermandikan keringat." Perkataan itu menusuk hati Aura seperti belati, tapi ia menahan dirinya untuk tidak menunjukkan rasa sakitnya. Insya Allah Aura tidak membutuhkan imbalan apapun, karena Aura tahu melayani suami lahir dan batin adalah kewajiban seorang istri. Jawabnya pelan. Aditya tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Ia menarik tangan Aura dengan kasar, hingga wanita itu terjatuh dan terduduk di atas pangkuannya. Aditya mendekatkan wajahnya ke telinga Aura, mengecup daun telinganya perlahan. "Bilang saja kalau kamu juga sangat menyukai sentuhanku. Aku hebat dan perkasa bukan? Sampai kamu suka rela menyadari kalau itu adalah kewajiban seorang istri." Aura menatap Aditya dengan pandangan tajam, namun tetap mengendalikan emosinya. "Terserah apapun yang mau Mas Adit bilang, Aura tak peduli." "Aura mau mandi, Mas." "Aku juga mau mandi. Kita mandi bareng," jawabnya menyebalkan. Saat jam pulang kerja tiba, Aditya kembali menjemput Aura di rumahnya. "Harusnya Mas Adit tak perlu jemput Aura ke sini," ucapnya kesal. Bibirnya mengerucut, menandakan kalau dia tidak suka diulang tergesa-gesa seperti ini. Aura baru saja menyelesaikan live streamingnya. "Kebetulan lewat." "Kebetulan kok tiap hari," Adit terkekeh. "Dan tadi ada orang yang komen di live aku, mengatakan kalau barang-barang yang aku jual itu tidak bagus. Hasilnya tidak sesuai. Aku yakin itu kerjaan Mas Adit. Tega ya kamu, mau hancurin usahaku yang baru aku bangun," ujarnya lagi, menuduh Aditya. Aditya kembali tertawa kecil. Ternyata sang istri punya insting yang sangat kuat. "Malulah aku Aura, seorang pimpinan perusahaan terbesar di Indonesia. Istrinya jualan online lewat live streaming. Mau ditaruh di mana mukaku?" ucap Aditya dengan suara lembut. Saat ini dia duduk di ruang tamu Aura, sementara Pak Andika, ayah Aura, masih mandi. "Tuh kan bener tebakan Aura kalau Mas Adit pelakunya."
Jahat banget sih kamu mas, ucapnya. Lalu mendekati Aditya dan memukul lengan Aditya dengan tangan kecilnya. Namun pukulan itu tak berasa apa-apa. Makanya berhenti jualan online, aku sudah memberimu fasilitas. Tinggal nurut aja, kenapa sih keras kepala begini? Aku memang bilang kalau aku tidak mencintaimu. Tapi bukan berarti aku tidak menganggapmu ada di dunia ini, ujar Aditya. Tapi aku, ucapan Aura terpotong oleh kalimat Aditya. Berhenti, atau aku semakin menghancurkan usahamu. Seru Aditya tegas. Pak Andika muncul di balik pintu kamarnya, lalu berjalan mendekat. Kalau Aura berhenti berjualan, ke depan kalau kami ada apa-apa, siapa yang akan tanggung jawab? Tanya Pak Andika. Saya Pak, insya Allah saya yang akan bertanggung jawab. Sahut Aditya tegas tanpa keraguan. Aura tidak percaya Pak, ucap Aura, membuat sang suami berdecak kesal. Kamu ini sama suami sendiri kayak gitu. Sudah, pulang kalian sana. Pusing bapak. Pagi datang bertengkar, pas mau pulang bertengkar. Apa maunya kalian itu? Terserah, pergi, ucap Pak Andika, mengusir anak dan menantunya. Meski sifat dan sikap Aditya seringkali terasa dingin, Aura tetap merasa bersyukur memiliki suami seperti dia. Ada satu hal yang tak bisa disangkalnya, yaitu bagaimana Aditya menjaga ibadahnya. Setiap kali di rumah Aditya tidak pernah sekalipun meninggalkan sholatnya, bahkan sholat subuh yang seringkali terasa berat bagi sebagian orang. Aditya selalu menjalankannya tepat waktu. Musola kecil itu terletak di samping taman belakang rumah mewah mereka. Desainnya sederhana tapi elegan. Aditya mulai membaca Al-Quran. Suaranya terdengar lembut dan merdu. Bacaan tajwidnya jelas. Setiap huruf yang dilafalkannya begitu teratur, seperti tidak ada yang salah sedikit pun. Aura memejamkan matanya sejenak, menikmati suara itu. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ya Allah, aku tahu dia mungkin tidak mencintaiku, tapi aku yakin dia adalah orang yang baik. Terima kasih sudah memberikan aku suami yang selalu mengingatmu, bisik Aura dalam hatinya. Ia menunduk, mengusap ujung sajadahnya dengan jari-jarinya. Sebuah senyuman kecil terlukis di wajahnya. Baginya, sikap dingin Aditya tidak lagi terasa terlalu menyakitkan jika melihat sisi lain suaminya seperti ini. Saat kembali ke kamar, Aura terkejut melihat suaminya masih duduk di sofa. Biasanya Aditya akan pergi ke ruang kerjanya atau berada di balkon sambil menikmati red wine miliknya. Duduk, aku mau bicara. Aura mengangguk patuh. Besok pagi perusahaan akan melaporkan Robi ke kantor polisi karena dia terlibat penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Astagfirullah, rasanya nggak mungkin Mas Robi seperti itu. Aditya berdecak kesal. Tatapannya tajam menembus wajah istrinya. Mentang-mentang mantan kekasih yang diingat cuma baik-baiknya aja. Sudah jelas-jelas perusahaanku merugi karena ulahnya. Bukan begitu Mas. Aura hanya nggak nyangka kalau ternyata Mas Robi terlibat dalam masalah hukum seperti ini. Kak Caca pasti terpukul banget, jawab Aura pelan. Sempat-sempatnya kamu mikirin Caca. Biar bagaimanapun jahatnya dia sama Aura, dia tetap kakak tiri Aura Mas. Bapak dan ibu belum bercerai, sahut Aura. Nada suaranya menunjukkan keikhlasan yang mendalam. Aditya tidak menanggapi lagi jawaban istrinya. Ia hanya menyandarkan tubuhnya ke sofa, pandangannya menerawang jauh. Demi apapun, Aura tidak pernah menyangka Robi itu akan terlibat penggelapan dana perusahaan. Sementara itu, kamu yakin obat ini bisa membuat orang tak sadarkan diri dalam waktu lebih dari 2 jam? Tanya Naila pada seorang pria di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Tentu saja yakin, kamu kasih aja dia 2, maka dia akan tertidur lebih lama dari yang kamu inginkan. Semua rencana kamu akan segera terlaksana. Aku juga siap membantumu jika kelak kamu harus membuat pengakuan palsu pada orang tersebut. Kening Naila berkerut, lalu bertanya, pengakuan palsu? Maksudnya gimana? Iya, setelah kamu pura-pura tidur dengannya, otomatis kamu harus mengaku hamil kan? Agar bisa dinikahi olehnya, jawabnya. Naila tersenyum. Kamu memang hebat, terima kasih ya, aku pasti akan selalu membutuhkan bantuanmu. Ini uangnya dan ini bonusnya. Doakan mudah-mudahan hanya dengan sekali diminum saja, obat ini sudah manjur. Ujarnya sambil menyerahkan uang kepada pria tersebut. Pasti manjur, asal pastikan obat itu diminum olehnya. Obat ini tak terasa apa-apa. Kamu tinggal campurkan ke kopi atau minumannya, maka semua rencanamu akan terlaksana dengan baik.
Good luck ya, ujarnya. Naila memesan taksi online. Setelah taksi datang, ia masuk dan menuju kediaman Aditya. Kamu pikir, aku mau datang ke Indonesia tanpa mendapatkan hasil apapun? Aku selalu mendapatkan semua yang aku mau, termasuk kamu, ujar Naila dalam hati, seolah yakin kalau apa yang ia rencanakan 100% akan berhasil. Sebentar lagi Aditya, kamu akan menjadi milikku seutuhnya, ucapnya lagi dalam hati. Pagi itu tiba-tiba Aura datang ke kantor. Bapak kenapa? Tanya Aditya karena istrinya tiba-tiba menangis di hadapan beberapa karyawan Wiratmaja Group. Bapak jatuh mas, bapak harus segera dioperasi hari ini juga. Aura tak punya uang mas, tolong Aura. Tolong selamatkan bapak mas, Aura janji akan lakukan apapun sebagai balasan. Tolong Aura tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain bapak. Tolong selamatkan bapak mas. Ucapnya masih menangis sesegukan. Tanpa pikir panjang, Aditya langsung menarik tangan sang istri, mengajaknya masuk ke dalam mobil. Meski dia masih bingung kenapa mertuanya bisa terjatuh dan sampai masuk ruangan ICU. Kita ke rumah sakit sekarang. Pak, cari jalan pintas biar bisa segera sampai. Baik tuan, Aura masih terisak di dalam mobil. Dadanya terasa sakit luar biasa, tak menyangka kejadian ini akan menimpa bapaknya. Aditya memeluk istrinya dengan erat. 20 menit berikutnya, mobil pun tiba di rumah sakit. Mereka langsung menuju ke ruang ICU. Aditya tadi sudah mengirim pesan pada Kenan untuk menangani biaya di rumah sakit keseluruhan. Jadi begitu mereka sampai sudah ada persiapan untuk tindakan Pak Andika. Pasien akan segera diambil tindakan. Mohon menunggu di sini dan berdoa. Mudah-mudahan ada keajaiban agar beliau bisa tetap bertahan, ucap dokter. Saya mohon selamatkan nyawa mertua saya, berapapun biayanya, saya akan menanggungnya, ucap Aditya. Insya Allah kami selalu bekerja melakukan yang terbaik untuk pasien. Mohon dibantu dengan doa, jawab dokter. Aura masih menangis, cadarnya benar-benar basah karena air mata. Semua sudah kami tangani tuan, semua pembiayaan sudah dialihkan atas nama Anda. Terima kasih Doni, Kenan, balas Aditya. Lalu ia melirik ke arah Aura. Ceritakan apa yang terjadi dengan Bapak, tanya Aditya, karena dia sudah tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Sebab tadi memang dirinya yang mengantarkan Aura sampai di ujung jalan rumahnya. Namun karena di rumah itu jalanan penuh, Aura turun di ujung jalan. Sehingga Aditya tidak sampai masuk ke dalam kompleks perumahan tempat tinggal Pak Andika. Tadi yang waktu jalan rame itu adalah warga sekitar sedang menolong Bapak Mas, membawa ke rumah sakit, ucap Aura lalu menangis. Astagfirullah, gumam Aditya. Rasa penyesalan menghantam dirinya. Ibu datang bertengkar sama bapak, kata tetangga yang mendengar. Ibu minta sertifikat rumah, tapi bapak nggak ngasih. Ibu sudah geledah rumah tapi tidak ketemu. Akhirnya ibu mendorong bapak di teras rumah sampai kepalanya terbentur di lantai dan mengeluarkan darah. Tapi bukannya ibu menolong, dia malah pergi begitu saja setelah melihat bapak terjatuh. Ujar Aura menjelaskan. Tangan Aditya mengepal, menaruh dendam pada wanita paruh baya yang jahat itu. Aditya memanggil Kenan dan Doni. Kalian tunggu dulu di sini sampai mertua saya keluar dari ruangan operasi. Setelah itu kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Siap tuan, kami sudah tahu, jawab keduanya kompak. Kenapa ibu nyuruh Caca pulang jam segini? Baru saja Caca sampai di kantor, ibu sudah minta Caca segera pulang. Ibu tadi berantem sama Andika. Ibu minta sertifikat rumah, tapi dia malah marah-marah dan tidak memberikannya. Ibu tak sengaja mendorongnya dari teras rumah sampai dia terjatuh ke halaman depan rumah. Kepalanya terbentur di lantai garasi dan mengeluarkan darah. Dia tak sadarkan diri. Dan tadi tetangga melihat semua itu, ucap ibunya dengan wajah panik. Apa bu? Ibu mendorong bapak sampai jatuh dan tetangga tahu itu. Lalu kenapa ibu pulang ke rumah? Kenapa tidak ibu bawa bapak ke rumah sakit? Kalau ibu pulang ke rumah seperti ini, mereka akan langsung menerka kalau ibu memang ingin menghabisi nyawanya. Ibu ini gimana sih? Ibu takut Caca, kejadiannya begitu cepat. Para tetangga sudah berteriak bilang ibu pembunuh. Padahal belum tentu dia mati. Ibu nggak mau dikeroyok oleh warga Ca. Sekarang Caca nggak mau tahu ya bu. Masalah Caca dengan Mas Robi belum ada titik temunya. Sekarang ibu bikin ulah seperti ini. Ibu selesaikan masalah ibu dengan bapak. Caca udah nggak bisa lagi bantu ibu. Caca harus pergi ke kantor. Karena kalau sampai Mas Robi dipecat dari kantor karena korupsi,
Caca nggak mau kehilangan pekerjaan juga, jawab Caca. Suaranya tegas penuh tekanan. Caca segera masuk ke dalam mobil, mengabaikan ibunya yang terus berteriak memanggil namanya. 2 jam kemudian, di rumah sakit, petugas medis berlalu lalang dengan langkah tergesa-gesa. Kantung darah bergoyang di tangan seorang perawat yang melewati lorong. Aura terduduk lemas di kursi tunggu, tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya dengan air mata tak berhenti mengalir, membasahi cadar menutupi wajahnya. Tangannya meremas-remas kain di pangkuannya, seolah mencoba menahan gelombang emosi yang terus memuncak. Di sebelahnya Aditya berdiri tegak, matanya terpaku pada pintu ruang operasi yang terus terbuka dan tertutup. Nafasnya berat, namun ia berusaha terlihat tenang. Lorong rumah sakit terasa semakin sesak oleh ketegangan. Kecemasannya menguasai suasana, waktu berjalan lambat. Di ujung lorong seorang perawat berlari kecil sambil membawa catatan medis. Ia menyerahkan dokumen itu kepada seorang dokter yang baru keluar dari ruang operasi. Keduanya berdiskusi sebentar, lalu sang dokter kembali masuk dengan langkah cepat. Aditya akhirnya duduk di samping istrinya. Sampai akhirnya seorang dokter keluar bersamaan dengan lampu di depan ruang operasi yang sudah padam. Raut wajah dokter menunjukkan kalau dia membawa kabar buruk untuk pasien. Bagaimana keadaan mertua saya, Dok? Kami sudah berusaha melakukan yang terbaik, namun Allah berkehendak lain. Pasien tak bisa diselamatkan. Bapak, jangan tinggalin Aura, Pak. Tubuh Aura terjatuh di lantai dan tidak sadarkan diri.